Konten dari Gen Z yang dia tinggal di kota dengan karakter kota, dengan gaya hidup kota, ya, itu kebawa dan masuk ke Gen Z yang ada di wilayah Situbondo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobras, ngobrol santai. Nah, kali ini kita akan memperbincangkan isu yang lagi hangat di kalangan anak muda nih, khususnya di Gen Z. Nah, saya Ama Maulidina yang bakal nemenin kalian dalam diskusi seru hari ini. Nah, akhir-akhir ini tengah hangat di kalangan anak muda, khususnya di Gen Z, yaitu fenomena hashtag kabur aja dulu. Fenomena ini dilatar belakangi oleh para Gen Z yang merasa bahwa peluang untuk survive di Indonesia sangat kecil dibandingkan untuk survive di luar negeri. Hal ini ditambah perpanas lagi oleh statement dari Bapak Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang menyatakan bahwa anak muda Gen Z yang mengikuti fenomena ini perlu dipertanyakan rasa nasionalismenya. Nah, untuk membahas isu ini kita akan meminta pendapat dari Bapak Muhammad Yusuf Ibrahim selaku Rektor Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak. Ya, sama-sama Mbak. Jadi menurut Bapak bagaimana nih tentang pendapat Bapak tentang fenomena hashtag kabur aja dulu? Ya, jadi fenomena hashtag kabur aja itu terjadi ketika dalam satu wilayah tertentu tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Ya. Nah, tapi harus digarisbawahi dulu, layak ini tergantung. Layak ini tergantung. Ya. Jadi tergantung bagaimana satu wilayah atau tempat itu mendefinisikan apa itu layak, dalam arti tanda kutip layak hidup ya. Karena kita ini kan kalau kita bicara tentang Indonesia sebagai satu negara ini kan panjang sekali ya. Panjangnya itu 5.550 km, lebarnya 1.880 km. Lalu kemudian pulaunya itu kurang lebih 17.580 pulau. Luas banget ya. Luas banget kan? Iya. Jadi masing-masing pulau memiliki budaya, karakter, bahasa, dan pemikiran tentang layak yang berbeda-beda. Benar Bapak. Iya. Jadi kalau layak dalam arti perkotaan, masyarakat perkotaan ya, itu berbeda dengan layak, katakan seperti masyarakat Situbondo. Gitu, Alina. Ya, menurut Bapak, apakah di Situbondo ini sudah layak atau gimana nih? Gini, layak itu kan diatur oleh negara. Ya, berapa sih pendapatan yang layak? Nah, itu ditentukan dengan upah minimum regional atau UMR. Ya. Setiap tahun itu UMR itu selalu berubah-ubah. Tentunya kalau misalnya kita mempertanyakan dari mana negara memperoleh angka itu, ya pasti ada riset tertentu yang dilakukan oleh daerah ya, sehingga menetapkan angka itu menjadi angka yang layak di daerah. Gitu, Mbak. Iya. Kan menurut saya ya UMR di sini masih terbilang sangat kecil. Jadi gimana sih caranya agar UMR di Situbondo ini lumayan sehingga banyak anak muda itu lebih memilih buat tinggal di Situbondo aja deh daripada harus keluar negeri gitu. Ya. Balik lagi ya ke statement saya pertama ya. Layak itu kan relatif ya. Layak relatif. Situbondo itu saya nggak paham 2 juta sekian gitu ya. 2 juta sekian gitu ya. Nah, sedangkan mengapa anak muda sekarang itu mempertanyakan kelayakan UMR di setiap daerah? Katakan Situbondo 2 juta sekian ya. Karena efek dari medsos, informasi. Kalau dalam dunia pendidikan itu sekarang itu mencari buku itu seperti membalikkan telapak tangan. Sumber pengetahuan itu banyak dan gampang serta mudah. Berarti pengalaman-pengalaman kota ya. Jadi konten-konten dari Gen Z yang dia tinggal di kota dengan karakter kota, dengan gaya hidup kota ya, itu kebawa dan masuk ke Gen Z yang ada di wilayah
Situbondo, ya bukan Situbondo ya, tapi wilayah-wilayah tadi yang Mbak Dina sampaikan terpencil gitu ya, sehingga Gen Z yang ada di daerah ya, itu menganggap bahwa senang dan menyenangkan dan layak itu seperti apa yang ada di kota. Benar. Tapi belum tentu, belum tentu gitu ya. Apalagi kira-kira. Dan dari beberapa referensi yang kami baca, Bapak, ternyata ada kalangan pekerja yang memilih bekerja ke luar negeri tetapi tidak bisa menyesuaikan diri. Jadi balik lagi ke Indonesia. Dan apakah itu hal yang biasa, Bapak? Atau memang orang-orang kita belum bisa sampai pada tahap disiplin dalam bekerja? Oke. Saya kira itu hal yang biasa ya. Terkait dengan mengapa kepulangannya ya, saya nggak masuk ke sana ya, nggak menganalisis sana ya, karena itu kan problem personal masing-masing ya. Saya nggak bisa, saya secara general saja gitu ya. Mencari penghidupan yang layak, saya kira itu menjadi hal yang wajib dilakukan oleh manusia normal. Tentunya mereka akan memenuhi semua kebutuhan hidup keluarganya. Ya, benar, Bapak. Dan dirinya sendiri gitu ya. Nah, maka mereka kan menentukan standar layak untuk keluarga saya, untuk pendidikan keluarga saya. Masing-masing keluarga itu punya standar yang layak ya. Lalu kemudian mereka menganggap di Situbondo itu tidak layak, maka mereka harus mencari ke luar negeri standarnya yang layak ya. Nah, namun kalau misalnya mau dihitung-hitung lagi gitu ya, saya kira ya hampir 11-12 sih gitu ya, karena saya juga ada tetangga saya yang baru pulang dari luar negeri dia seorang TKW ya, lalu menyampaikan bahwa ya 11-12 juga gitu ya, 11-12 juga. Kenapa? Karena yang mahal itu biaya tempat tinggal, kemudian biaya makan ya, itu yang membuat mahal. Ini legal ya? Iya. Legal ya? Legal ya. Secara legal ya gitu ya. Itu yang membuat menjadi mahal gitu ya. Dan ternyata mereka juga butuh refreshing gitu. Iya. Ini yang akhirnya membuat pengeluaran mereka sama dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Iya. Gitu, Mbak Dina. Iya, berarti bukan berarti sumber daya kita belum sampai pada tahap berbudaya yang disiplin gitu, bukan ya? Gini, Mbak, UNAS ini tagline-nya penggerak kewirausahaan. Ya. Mengapa penggerak kewirausahaan? Kita fokus di gerakan kewirausahaan, ya karena memang kita menyadari untuk memenuhi kebutuhan serapan dunia kerja ya, itu memang berat. Ya, benar, Pak. Berat. Lalu apalagi yang sesuai dengan keilmuannya gitu ya. Makanya akhirnya diarahkan bahwa yang harus dimiliki itu adalah semangat dan jiwa kewirausahaan. Harapannya pendidikan itu bukan setelah lulus ya, kita bukan mencari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Nah, penciptaan lapangan pekerjaan itu kan dimulai dari kampus. Nah, kita memfasilitasi itu. Fasilitasi itu banyak wadah-wadah tertentu, lalu kemudian pelatihan-pelatihan tertentu tentang kewirausahaan. Nah, jangan salah paham, bukan berarti begitu lulus harus membuat usaha, enggak ya. Karena kewirausahaan yang dimaksud itu jiwa. Nah, jiwa, lalu kemudian rasa berani, rasa bertanggung jawab dan disiplin ya. Karena kita punya 5 prinsip. Ya, prinsip 1 yang harus dimiliki oleh mahasiswa UNAS itu skill, knowledge, mindset, karakter, and healthy, kesehatan. Ya. Ini 5 prinsip ya. Nah, terkait dengan masalah kedisiplinan ya, disiplin yang bagaimana dulu nih? Soalnya kan di Indonesia itu kan kebanyakan orang itu bekerja secara santai, Bapak.
Berbeda lagi kalau di luar negeri gitu, yang harus masuk jam segini, harus tepat waktu. Sedangkan di Indonesia kita masih umum dengan kata ngaret. Oh ya. Itu balik lagi, kalau saya melihat secara antropologi ya, culture sih itu. Ya, budaya ya. Memang kita punya budaya itu budaya nongkrong. Ya, benar Bapak. Kita punya budaya nongkrong. Tapi jangan salah, banyak hal-hal besar itu terjadi karena nongkrong. Terjadi karena nongkrong. Saya nggak mau lanjutin nih, nanti keluar jalur nih nanti kalau saya lanjutin nih. Misalnya seperti revolusi Prancis, ya, lalu kemudian kemerdekaan Indonesia, itu kan hasil dari nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol ya. Bapak. Saya nggak masuk ke sana ya. Saya balik lagi ke problem disiplin ya. Kalau disiplin itu disebut sebagai tepat waktu, ya kita masih mentoleransi itu, bukan tidak disiplin ya. Kalau pakai pengertian disiplin itu tepat waktu, iya memang gitu ya. Tapi kita masih mentoleransi. Artinya mentoleransi itu masih menerima situasi di mana seseorang terlambat. Kita masih menerima itu. Ya karena memang budayanya seperti itu. Menurut Bapak budaya ini bisa dirubah, Pak? Bisa. Emang udah ini aja bisa. gitu? Bisa. Bisa. Kalau itu di perusahaan, kalau perusahaan, dia kalau nggak tepat waktu ya sudah selesai. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, perusahaan itu menetapkan sebuah sistem namanya meritokrasi. Gimana itu Bapak? Siapa yang berprestasi, dia yang naik. Oh ya, benar-benar. Iya kan? Iya. Namun dalam sistem yang lebih besar lagi gitu ya, nah itu tidak bisa dilakukan ya, karena kita masih menerima toleransi itu, ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan ini kan dia profit oriented. Iya, benar. Dia profit oriented. Kalau misalnya karyawannya tidak capai target, nah misalnya nih Mbak Dina nih, ya, kan sama tim nih, ya. Ini kan ditarget nih. Iya. Bulan ini harus ada wawancara sekian banyak. Ya, benar Bapak. Ya. Ya. Ternyata nggak capai. Oke, dievaluasi lagi. Bulan berikutnya nggak capai. Bulan berikutnya nggak capai. Kira-kira organisasi mau gimana ngambilnya? Ya kan? Kan pikir ulang kan ya. Tapi kalau misalnya mbaknya capai terus ya, achieve terus targetnya, achieve terus. Caranya kan seperti gini, dikasih target ya 10, achieve. Ini sama pimpinan nih nggak 10 terus, ditambah. Iya. 12, achieve. 14, achieve. 20, achieve. 50, nggak bisa, nggak achieve. Iya. Berarti si pimpinan bilang, oh kapasitasnya sampai segini sudah. Kapasitasnya sampai segini. Itu di perusahaan. Kenapa? Karena mereka profit oriented. Ya, karena mereka memang tujuannya mencari keuntungan. Ketika sesuatu itu menjadi beban dan bahkan berpotensi untuk tidak mendapatkan keuntungan, maka dilepas. Nah, sedangkan kalau misalnya kita dalam konteks pelayanan, ya, pelayanan pada umumnya, gitu ya, pelayanan pada umumnya ini kan tidak ada urgensi, urgensinya kan tidak seintens pada perusahaan besar ya, kebijakannya kan intens gitu ya, berdampak pada kehidupan dia, bisa diberhentikan kan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu ya. Jadi konteksnya nggak bisa saya mengeneralkan bahwa masyarakat kita tidak disiplin gitu, nggak bisa, banyak kok yang disiplin juga gitu Mbak. Dan ini juga Bapak, ini kenapa sih Gen Z itu selalu kayak dilabeli dengan kata-kata Gen Z lemah, Gen Z itu manja, Gen Z itu gak bisa apa-apa. Nah, apa sih yang membuat Gen Z dicap seperti itu atau dilabeli seperti itu, dan apakah benar Gen Z memang seperti itu? Ya, saya beberapa bulan yang lalu itu
dikunjungi salah satu direktur perbankan di Indonesia. Oke, kemudian kami diskusi. Lalu beliau bilang gini, wah repot Pak Rektor, lulusan sekarang tidak bisa kerja. Aduh. Ya, wah, kenapa Pak bisa seperti itu? Ya karena mereka tidak dipersiapkan ke dalam dunia kerja. Kalau di kami Pak ya, begitu mereka diterima, nol kan lagi. Mereka kan dilatih. Iya. Dilatih lagi nih. Jadi ilmu-ilmu yang kemarin dipakai itu, oke ya, secara analisisnya kepake mungkin ya. Iya. Nah, tapi dia akan dilatih lagi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu, gitu ya. Lalu kemudian problemnya ya, Gen Z ini kan generasi di mana segala sesuatunya itu cepat. Iya, benar. Segala sesuatu cepat, segala sesuatunya instan gitu ya. Tetapi saya ya kok tidak setuju ya, gini. Tidak setujunya kenapa? Adik saya juga Gen Z. Adik saya Gen Z, dia seorang programmer, seorang programmer. Kerjanya itu 8 jam sehari. Tapi pekerjaannya itu nggak tentu, nggak 9 to 5. Kalau kita kan masuk jam 8, pulang jam 4. Dia enggak. Dia kalau misalnya masuk jam 4 sore, masuk jam 4 sore, dia pulangnya jam 12 malam. Oh, berarti fleksibel. Fleksibel. Nah, kalau dia misalnya masuk kantornya jam 2 pagi, berarti jam 10 pagi pulang. Pokoknya satu hari 8 jam. Gitu ya, satu hari 8 jam. Jadi fleksibel sekali. Bahkan pakaian ya, pakaian itu saya kan awalnya begitu dia kerja gitu ya, saya, kamu pakaian harus ini dong, harus yang rapi karena first impression pertama ketemu dengan teman-teman, saya gitu ya. Iya benar. Ternyata dia pakai sarung, pakai biasa celana pendek apa gitu ya. Lalu di sana ada selembaran yang menyatakan ya, pakaian yang membuat dirimu merasa nyaman. Nah ini masih belum diterima gitu ya, masih belum diterima oleh golongan-golongan tertentu seperti saya pada awalnya, tuh kok gitu gitu. Tapi lama-lama oh mungkin ya yang penting kan produktivitas. Iya benar. Ya kan? Produktivitas. Nah kalau memang misalnya ternyata Gen Z lemah ya, dibilang lemah, berarti banyak Gen Z yang bekerja itu tidak produktif. Kan indikatornya itu. Iya benar. Mengapa lemah? Gitu ya. Salah satu indikatornya karena nggak produktif. Gitu. Ya. Lalu kemudian itu kan di medsos, di tulisan-tulisan gitu ya. Semua orang itu kan boleh ngomong kan? Boleh. Semua orang boleh ngomong kan? Boleh. Ngomong apa aja kan? Ngomong apa aja gitu ya. Jadi semua orang boleh ngomong apa aja, bahkan boleh cerita apa aja. Bahkan bilang Gen Z lemah gitu ya. Tapi saya kira enggak ya gitu. Saya kira kenapa lemah karena perbedaan gap saja. Mbak Dina gini ya, gap generasi itu ada loh. Ya. Gap generasi itu ada. Gap generasi itu ada. Jadi maksudnya gap generasi itu ya, generasi tertentu itu tidak bisa mampu mengikuti Gen Z. Dan itu ada. Contohnya gimana Bapak? Contohnya teknologi. Generasi tertentu yang usianya sudah 60 tahun ya, 50 tahun gitu ya, penguasaan teknologinya kalah Gen Z. Gitu ya. Tapi keuletan untuk diam di satu tempat dengan lama itu kalah ke generasi lama. Nah, ya, Gen Z itu kan nggak bisa diam. Kenapa? Karena dia cepat nggak bisa diam ya. Tapi kalau generasi lama itu kan dia mampu bekerja diam, mampu berkanjang lama di meja gitu ya, dia diam gitu ya. Di satu sisi ini bukan karakter Gen Z yang pekerjaannya cepat. Nah, karena itu sehingga banyak pernyataan dia pergi terus, keluar terus, disuruh kerja ngilang dan sebagainya. Sebenarnya konteks pekerjaannya yang dilihat ya. Nah, dari hal-hal semacam itu yang sering terjadi, maka muncullah pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Tapi sebenarnya enggak sih. Kenapa? Karena sepanjang, kalau saya
sepanjang melihat sejarah manusia ya sama aja sih sebenarnya. Apalagi cuma kaceknya kan hanya berapa tahun gitu Iya, ya. benar-benar. Tidak merubah gen sih sebenarnya. Apalagi hanya 100 tahun saya kira tidak merubah gitu ya. Gitu. Terus justru saya begini, Mbak Dina, mempertanyakan mengapa kita dipetakan dengan generasi ya, baby boomer, generasi Y, generasi X, generasi Z, generasi alpha gitu Beta. ya. Jadi justru generasi-generasi itu kemudian membuat kita terpeta-petakan. Oh ini kok kita keluar ya, keluar dari topik awal nih kayaknya. Iya. Nah, Ayo. dari perspektif Bapak, apakah tantangan ini memang sesuatu yang baru dan unik, atau memang tantangan ini memang selalu ada di setiap zamannya? Untuk fenomena Nasionalisme hashtag kabur aja dulu itu. Oh, hashtag kabur aja dulu yang berhubungan dengan nasionalismenya Iya. perang gitu ya. Iya, benar Bapak. Setiap zaman ada. Setiap zaman ada. Ya, bahkan tahun 70-an itu ya, itu pilihannya itu Jerman. Jerman. Ya, jadi pendidikan semua diarahkan ke Jerman semuanya ya. Lalu kemudian Malaysia itu tahun 60-an itu minta ke Indonesia itu guru. Karena mereka baru merdeka kan. Oh iya. Mereka minta guru ke kita. Ya. Banyak yang keluar gitu. Jadi gini, nasionalisme itu bukan apa yang didapatkan oleh seorang warga negara. Ya. Jadi nasionalisme katanya ini saya hanya dapat sekian nih, lalu kemudian saya mau pergi gitu ya. Bukan seperti itu ya. Tapi nasionalisme itu apa yang diberikan warga negara kepada negara. Konteksnya itu apa yang diberikan warga negara sebagai warga negara kepada negara. Kita kan cinta ya. Nasionalisme ini kan cinta konsep terhadap cinta bangsa gitu ya. Iya, benar. Nah, jadi bukan apa yang didapatkan tapi apa yang diberikan oleh warga negara kepada negara. Jadi kalau misalnya mau kerja ke luar negeri ya silahkan, boleh-boleh aja. Sepanjang mereka tidak pindah ke warga negaraan gitu ya. Nah kalau pindah ke warga negaraan ya jelas. Sudah tidak ada rasa nasionalisme ya? Ya namanya sudah nggak cinta berarti kan. Iya. Ya maka nasionalisme kan definisinya kan itu ya. Isme itu gagasan, Mbak. Setiap Mbaknya dengar kata isme. Itu artinya gagasan ya. Jadi gagasan tentang mencintai satu bangsa. Ya, gagasan mencintai satu bangsa. Ya kalau pindah warga negara ya berarti sudah nggak cinta kan. Benar Bapak. Gitu. Selama mereka masih pulang ke Indonesia gitu ya kan, ada saudara di Indonesia, saya kira nggak ada hubungan dengan nasionalisme. Itu hanya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan penghidupannya. Iya. Jadi tidak ada hubungannya dengan nasionalisme. Gitu. Jadi menurut Bapak kesimpulannya bagaimana nih? Apakah rasa nasionalisme itu hanya bisa dilihat bagaimana cara Gen Z bekerja atau bagaimana? Dan mungkin ada tips yang bisa diberikan untuk Gen Z di luar sana, Bapak? Ya, makasih Mbak. Nasionalisme itu indikatornya banyak. Dia nggak bisa hanya dilihat dari kabur gitu ya, ke luar negeri terus nggak nasionalis gitu ya. Nggak gitu ya, nggak seperti itu. Jadi indikatornya itu banyak. Selama dia nggak pindah ke warga negaraan sih itu nggak jadi problem ya. Menurut saya justru akan menambah pengalaman dia, dan pada saat dia pulang ke Indonesia dia akan transfer knowledge ya, pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan di luar negeri ke Indonesia, termasuk pengalaman-pengalamannya untuk memperbarui hal-hal baru ya, membawa hal-hal baru gitu. Sedangkan pesan saya bagi mereka-mereka yang ada di luar ya jangan sampai pindah ke warga negaraan. Itu aja pesannya ya. Kenapa jangan saya pindah ke warga negaraan? Ya tadi itu, kalau saya pindah berarti ya nasionalisme mereka akan mati. Nanti mereka pindah lagi ke negara lain, akan pindah lagi ke warga negara dan seterusnya gitu ya.
maka mereka menjadi manusia dengan jiwa-jiwa yang labil gitu. Ya Bapak. Terus untuk tips untuk mahasiswa di sini, misal Gen Z di sini yang belum keluar negeri, gimana Bapak? Boleh disampaikan? Ya, gini, saya itu teringat dengan pernyataan Profesor Edward Benfield dari Harvard University. Dia itu melakukan penelitian mengapa orang-orang tertentu itu punya prestasi yang tinggi selama 10 tahun lebih. Nah, ternyata hasil penelitiannya bukan IQ, bukan juga pendidikan, bukan uang, bukan siapa yang kita kenal, tapi mereka sukses itu karena mereka memiliki apa yang disebut perspektif waktu. Nah, perspektif waktu ini apa? Perspektif waktu itu kalau dalam bahasa sederhananya ya, dia disebut sebagai kok saya mendadak lupa ya namanya ya, bentar, tiba-tiba hilang gitu. Persiapan. Nah, tiba-tiba langsung datang lagi gitu. Nah, perspektif waktu itu disebut dengan bahasa sederhana ya, persiapan. Nah, ketika kita mempersiapkan sesuatu ya, maka nanti kita tinggal nunggu kesempatan. Saya nggak percaya kesempatan itu hanya datang satu kali. Enggak, kesempatan itu datangnya banyak sekali, berkali-kali. Tapi ketika kesempatan datang, kitanya nggak siap. Benar. Sehingga nggak sukses. Maka sukses itu ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi persiapkan diri apa yang memang ingin diraih, kemudian miliki perspektif waktu. Perspektif waktu itu apa? Mimpi. Jadi jangan hanya mimpi, tapi do nothing. Nah, kira-kira apa? Misalnya saya ingin kerja di luar negeri, boleh nggak mahasiswa semester 1 lalu bermimpi saya ingin kerja di luar negeri? Boleh? Boleh. Apa standarnya? Bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris aja nggak mau belajar gitu ya. Akhirnya nggak bisa akhirnya dia. Ya, levelnya berbeda kemudian nanti. Level artinya level pekerjaannya berbeda. Gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah dipersiapkan selama 4 tahun, persiapkan bahasa Inggrisnya, persiapkan skillnya, persiapan pengetahuannya, persiapan cara pandang dunia, cara memandang diri sendiri, persiapkan karakternya, persiapkan kesehatannya gitu ya. Soal mental juga ya Bapak? Iya, itu bagian dari karakter kan, dan mindset gitu ya, mental ya di dalamnya itu. Jadi setelah itu siap 4 tahun ya, kita tinggal nunggu kesempatan. Nah, sekarang di medsos kan banyak kesempatan-kesempatan itu. Ya, banyak ya, di media online kan kesempatan banyak sekali ya. Nah, kita tinggal nunggu. Kenapa? Karena kita siap. Jadi itu, gimana tipsnya? Persiapkan diri kalian untuk meraih mimpi. Gitu, Mbak Dina. Wah, obrolan hari ini seru banget ya teman-teman. Banyak perspektif baru yang bisa kita ambil. Jadi buat teman Gen Z di luar sana, nasionalisme itu bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita berikan kepada negara kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada waktu dan mungkin ada pesan Bapak untuk Gen Z, boleh disampaikan Bapak? Ya, pesannya disiplin, lakukan sesuatu secara berulang, karena skill itu, keterampilan itu terjadi karena kita melakukan pengulangan secara kontinu ya. Pengulangan itu untuk mempersiapkan apa mimpi kita ya, seperti yang saya tadi sudah sampaikan ya. Ya benar Pak. Sukses itu ketika ada kesempatan yang bertemu dengan kesiapan. Siapkan diri kalian untuk meraih mimpi kalian. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan wawasannya. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk para sobat Basa yang sudah setia menemani kita dalam diskusi seru hari ini. Assalamualaikum.